Pada sesi ini akan aku tunjukkan apa fungsi dari Home di dalam Microsoft Word. Nah, tab menu Home di sini itu ada beberapa bagian. Pertama itu dinamakan dengan bagian clipboard. Fungsinya adalah untuk salinan teks. Jadi jika teman-teman misalnya mengetikkan sesuatu di sini, misalnya dokumen Word seperti ini, kemudian teman-teman ingin salin dari teks ini, di blok aja. Pilih tanda di sini itu ada cut artinya untuk memindahkan atau remove, atau yang di sini itu dinamakan dengan copy adalah untuk menyalin. Jadi akan aku praktekkan satu-satu. Misal aku cut, dia hilang. Aku paste di bawah sini, paste aja, dia otomatis ke bawah ke sini. Tapi kalau ini aku blok, aku pilih copy, kemudian aku letakkan untuk kursor aku di bawah, aku paste, dia akan ke duplicate atau ke cetak ulang kayak gitu. Jadi fungsi dari di bagian clipboard sendiri adalah untuk salinan teks. Kemudian di sini tuh dinamakan dengan format painter. Fungsinya adalah untuk membuat pengaturan yang sama seperti pengaturan sebelumnya. Jadi misalnya di dokumen Word ini akan aku beri warna merah. Bisa diperhatikan. Kemudian yang di bawahnya ini itu mau aku format painter seperti yang di atas. Caranya yang atas ini aku blok kayak gini, kemudian aku format painter, kemudian aku format painter di bawah ini. Bisa diperhatikan dia ikut aturan di atasnya tadi, jadi dia berubah menjadi warna merah kayak gitu. Nah, itu tadi adalah untuk bagian clipboard. Kemudian lanjut ke bagian berikutnya, bagian font. Fungsinya adalah untuk mengganti dari huruf itu sendiri, baik itu jenis huruf, ukuran huruf, mau cetak tebal, cetak miring, garis bawah, dan sebagainya. Jadi misalnya aku praktekkan ya, aku blok dokumennya, kemudian aku ganti jenis hurufnya di sini nih, aku ganti jadi Times New Roman. Jadi yang biasa digunakan di perkantoran memang Times New Roman, kemudian ukurannya adalah 12. Oke, bisa diperhatikan. Jadi ini adalah untuk mengganti huruf itu sendiri. Kemudian di sini ada bagian-bagian yang lainnya memang fungsinya untuk mengganti jenis huruf. Yang di sini adalah untuk ukuran huruf. Kalau increase font size, aku klik-klik seperti ini, dia jadi besar. Kalau aku decrease font size, dia jadi kecil. Kayak gitu. Kemudian di sini ada kapitalis H word di changes. Misal aku ganti kapitalis H word berarti dia lebih huruf besar di awal kata, atau aku ganti nih di sini misal lower case, dia huruf kecil semua kayak gini. Jadi ini bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Misal tadi aku ganti jadi sentence case, berarti dia ada di huruf besar di awal dari dokumen aku sendiri kayak gitu. Kemudian di sini tuh ada seperti membuat cetak tebal, garis miring, kemudian garis bawah kayak gini. Jadi kita tinggal klik aja icon-icon yang ada di sini, karena memang bagian font ini fungsinya adalah untuk mengubah dari jenis huruf itu sendiri. Berikutnya lanjut ke bagian sini dinamakan dengan paragraf. Nah, di paragraf itu sendiri fungsinya adalah untuk mengatur dari letak paragraf ini. Oke. Misal nih akan aku copy jadi banyak biar nanti kelihatan. Oke, misal seperti ini. Kemudian di paragraf ini adalah untuk mengatur letak paragraf ini. Aku blok sampai sini, sampai ini. Kemudian aku pilih di sini untuk align left berarti rata kiri. Kemudian center untuk rata tengah. Oke, aku perkecil layarnya biar kelihatan. Kemudian untuk right, untuk align right berarti dia rata kanan. Kemudian justify dia rata kanan dan kiri. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya mau rata tengah, jadi dia jadi rata tengah seperti ini. Kemudian kita tuh juga bisa di bagian paragraf ini tuh untuk ganti yang dinamakan dengan jarak atau spasi di dalam paragraf itu sendiri, diatur di sini. Ganti aja sesuai kebutuhan dari teman-teman. Mau diganti ukuran berapa? Berikutnya di sini itu ada yang dinamakan dengan pengaturan paragraf itu dinamakan dengan decrease indent, itu untuk mengubah dari indentasi dari dokumen ini. Kemudian ada juga increase indent, berarti untuk menggeser lebih kanan dari indentasi.
Jadi ini dinamakan dengan indentasi atau tabulasi. Jadi ini untuk menggeser dari dokumen kita ini. Misal aku increase tadi, dia kegeser ke sini ya. Lalu aku ganti ini, dia akan aku buat lebih menjorok ke sana. Klik lagi, dia menjorok lagi ke sana, kayak gitu. Jadi fungsinya itu kayak gitu. Kemudian kita tuh juga bisa nih ngatur dari tabulasinya ini tuh tinggal diklik-klik aja di sini, digeser ke kanan dan ke kiri di ruler atau penggaris atas ini. Nah, itu tadi adalah di bagian paragraf di home. Fungsinya adalah itu. Kemudian kita lanjut ke bagian style di sini. Style di sini digunakan untuk apa sih? Jadi style ini tuh ada banyak. Oke, kita tuh bisa ganti, misalnya nih ya, aku blok, kemudian aku ganti style di sini atau misalnya quote. Berarti aku ubah nih dokumen aku seperti quote, jadi quote atau kutipan. Jadi bentuknya seperti ini atau kutipan yang seperti ini. Jadi kita tinggal sesuaikan kembali dengan kebutuhan. Kalau heading 1, heading 2 dan sebagainya itu adalah untuk pengaturan pembuatan daftar isi, biasanya kayak gitu. Tapi kalau untuk yang bawah-bawah sini itu lebih mengarah kepada bentuk dari teks itu sendiri, kayak gitu. Jadi dokumen kita tuh mau dibuat seperti apa. Kemudian teman-teman tuh bisa ubah juga sih stylenya di bagian sini, create a style. Jadi kita mau buat style baru. Oke, jadi memang dokumen Word itu sendiri fungsinya adalah untuk pengetikan kata. Dia udah disediain stylenya dari Microsoft Word, itu ada banyak jenisnya yang memang akan kita gunakan di dalam pengolahan kata atau naskah kayak gitu. Jadi dia udah sediain nih untuk stylenya kayak gini, tinggal kita sesuaikan kebutuhan. Kalau kita mengetik surat atau dokumen biasa di perkantoran tuh pakainya yang normal ini. Oke, jadi teman-teman tinggal ganti aja stylenya di sini ini tadi. Kemudian yang bagian bawah ini dinamakan dengan bagian paling kanan editing. Fungsinya adalah untuk mencari dan menemukan kata. Misal nih teman-teman mau ubah atau ganti Word ini diganti ke Excel. Nah, kayak gini. Caranya adalah kita pergi ke di sini itu yang dinamakan dengan find. Find adalah untuk mencari. Misalnya teman-teman cari Word kayak gini. Kemudian enter. Maka di sini itu udah muncul kuning-kuning kayak gini, artinya yang kita ketikkan di sini atau hasilnya atau di sini. Jadi misal nih kita mau cari kata Word di dalam dokumen kita itu ada berapa jumlahnya. Jadi tinggal diketik di sini aja. Jadi di sini udah ada result of berapa 15, artinya dia itu ada berjumlah 15 kata Word di dalam dokumen kita ini tadi kayak gitu. Kemudian diganti aja, misal di sini tadi dokumen, ganti aja kayak gini. Jadi dia dokumennya udah keblok kayak gini. Oke, itu tadi adalah fungsi dari find. Kemudian ada replace. Kalau aku klik replace kayak gini, fungsinya adalah untuk mengganti dari kata. Misal nih, aku kata Word kayak gini, aku ganti jadi Excel kayak gini ya. Bisa diperhatikan. Kemudian aku di sini itu replace. Kemudian replace all. Oke, dia udah ngubah kata. Jadi di sini tuh Microsoft Word tuh memberitahu kita bahwa udah selesai. Jadi artinya kita udah buat 15 pengaturan atau penggantian kata di dalam dokumen ini tadi. Yang Word aku ganti Excel. Aku oke. Ini aku close, aku lihat nih. Untuk Wordku udah berubah nih jadi Excel kayak gini. Jadi itu adalah fungsi dari find and replace itu tadi. Oke, jadi memang di Microsoft Word tuh kita memang dimudahkan dengan fitur-fitur yang ada di sini. Gunanya untuk mempermudah dalam pengetikan naskah itu sendiri. Di bagian home itu lebih kepada yang sering digunakan adalah di bagian font, kemudian di bagian paragraf. Kalau untuk bagian style ini tuh biasanya sih tetap normal ya. Kemudian yang di bagian editing itu digunakan jika memang teman-teman membutuhkannya aja. Kebanyakan orang jarang menggunakan ini sih, menggunakannya memang di bagian font dan juga paragraf. Kemudian untuk di bagian clipboard itu sendiri tadi itu adalah untuk salinan teks kayak gitu. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk pembahasan tab menu home di dalam Microsoft Word.